Selamat datang di Nenesaurus, kupas habis gosip dan fakta tentang hewan. Halo, saya Pak Suga. Kali ini kita akan ngobrolin tentang kura-kura punya rumah. Kura-kura punya uang banyak ya, Pak? Kok sampai bisa punya rumah? Nggak gitu juga ya konsepnya. Oke, saya ceritain aja sekarang. Simak baik-baik ya. Dahulu kala, hiduplah seorang penyihir di tengah hutan. Saat itu si penyihir sedang berulang tahun. Dan hewan yang berada di hutan diajak untuk hadir merayakan ulang tahunnya, termasuk kura-kura. Kura-kura senang sekali karena diajak ke ulang tahun si penyihir. Tetapi kura-kura takut datang terlambat karena rumah kura-kura jauh sekali dari rumah si penyihir. Setelah 5 jam berpikir, akhirnya kura-kura memutuskan untuk berangkat lebih awal. Keesokan harinya, saat kura-kura dalam perjalanan, dia melihat ada ayam yang sedang sedih. Kura-kura pun menghampiri si ayam itu dan bertanya kenapa dia bersedih. Dan si ayam pun menjawab, dia sedih karena tidak bisa berkokok. Padahal si ayam ingin sekali bernyanyi di acara ulang tahunnya penyihir. Lalu kura-kura menyuruh si ayam supaya dia menarik nafas dalam-dalam dan menyuruh ayam untuk berkokok langsung. Tanpa berpikir panjang, si ayam pun langsung melakukan apa yang kura-kura katakan. Dan akhirnya si ayam pun bisa berkokok kembali dengan merdu. Setelah itu ayam pun berterima kasih dan langsung pergi duluan ke pesta ulang tahunnya dengan cepat. Karena ayam bisa berlari dan lompat dengan sedikit terbang. Nah, si kura-kura pun senang karena bisa membantu ayam. Lalu kura-kura melanjutkan perjalanannya dengan santuy. Setelah lama berjalan, akhirnya kura-kura sampai di rumah penyihir. Akan tetapi, kura-kura sedih. Ternyata pestanya sudah selesai. Si penyihir melihat kedatangannya kura-kura. Ia pun langsung menghampiri si kura-kura dan bertanya kenapa kura-kura datang terlambat. Dan kura-kura pun menjawab, karena perjalanannya dari rumah sangat jauh. Kura-kura pun sedih karena memiliki rumah yang jauh dari rumah hewan lainnya. Mendengar cerita kura-kura, penyihir pun merasa sedih. Dan penyihir punya ide untuk menyihir tubuh kura-kura agar bisa memiliki rumah yang bisa dibawa kemana-mana. Akhirnya, sejak saat itu, kura-kura pun punya rumah yang bisa dibawa kemanapun kura-kura pergi. Kalau ada yang tanya, itu ceritanya gosip apa fakta? Pastinya itu hanya dongeng aja ya. Jadi ceritanya cuma gosip. Faktanya, kura-kura mempunyai rumah atau biasa kita sebut dengan tempurung sejak dari dalam telur. Tempurung ini memiliki fungsi untuk melindungi bagian tubuh kura-kura yang lunak dari para pemangsa. Jika dalam bahaya, kepala dan kaki kura-kura akan masuk ke dalam tempurungnya. Iya, seperti bersembunyi gitulah. Nah, tempurung kura-kura itu sendiri memiliki 2 bagian. Bagian atas yang menutupi punggung disebut karapa. Sedangkan bagian bawah atau ventral yang ada di perut disebut plastron. Lalu, setiap bagian dari tempurung kura-kura ini terdiri dari 2 lapisan. Satu, bagian luar yang bersisi keras, dan satu lagi di bagian dalam yang berupa lempengan tulang tersusun rapat. Nah, terus apakah kura-kura bisa hidup tanpa tempurungnya? Tentu saja jawabannya tidak bisa. Karena
Tempurung kura-kura mengandung saraf yang menyatu di dalam tubuhnya. Kecuali kura-kura tersebut terlahir cacat dan tanpa cangkang. Lalu, bagaimana jika kura-kura terbalik? Kura-kura yang terbalik tidak akan mampu membalikkan dirinya lagi. Apabila kura-kura tidak ada yang menolongnya untuk membalikkan tubuhnya, kura-kura itu pun akan meninggal. Nah, sekarang saya mau tanya, kura-kura bunyinya kayak apa? Kalau tahu, komen di bawah ya. Nanti kalau jawabannya betul, Bapak acungin jempol 3 deh. Nah, itu dia gosip dan fakta tentang rumahnya kura-kura. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman ya. Thank you and I love you semua makhluk hidup dari Nenisaurus.